Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ila yaumiddin, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin jamaah salat maghrib dan jamaah majelis taklim di Masjid Jami' Babul Jannah, terutama di KM beserta jajarannya, segenap pengurus yayasan, orang-orang tua kita, para sesepuh, para hujaj, tokoh-tokoh agama dan pemuka-pemuka masyarakat yang dimuliakan oleh Allah. Di antaranya Bapak Haji Saifullah, Bapak Haji Rahmat, Bapak Andi, Bapak Haji Ahmad Laksono, Bapak Haji Ilyas dari Pondok Mandala, Bapak Haji Hasan Sadikin, Bapak Haji Tamrin, dan yang lainnya walaupun tidak saya sebutkan, dengan tidak mengurangi rasa hormat, rasa takdim, dan rasa mahabbah saya. Mari sebelum kita lanjutkan kajian pada malam hari ini, kita awali dengan membaca Ummul Furqan suratul Fatihah di bulan Rajab yang sudah lewat dari pertengahan. Mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan, disampaikan usia kita ke bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Apa yang menjadi niat, maksud dan tujuan kita semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala apa yang kita lakukan semoga diberikan pahala yang berlipat ganda, dianugerahi rahmat, diberikan nilai-nilai keberkahan, bimbing terus melalui taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dipelihara diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, cucu, juga orang-orang yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita agar berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat. Al-Fatihah biniyatil futuh wal munuh wal rusuh wa taubatin nasuh wa salahil jasadi wal ruh ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila azwajihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi, thumma ila hadrati jami'il awliya was syuhada was salihin wal a'immatir rasyidin wal ulama'il 'amilin minal mufassirin wal muhadditsin wal mustasrihin wal musannifina minal kutubis salafiyah, thumma ila hadrati jami'il awliya was syuhada was salihin wal a'immatir rasyidin wal ulama'il 'amilin wal mujahidina fi sabilillah, thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa a'mamina wa ammatina wa ikhwanina wa akhawatina wa akhwalina wa khalatina wa masyayikhina wa liman lahu haqqun alaina wa li jami'i ahlil qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina ma kanu min masyariqil ardi ila magharibiha syai'un lillahi lana wa lahum. Al-Fatihah. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Bakrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam u'titu sab'ina alfan min ummati yadkhulunal jannata bighairi hisab wujuhuhum kal qamari lailatul badri wa qulubuhum ala qalbi rajulin wahidin fastazadtu rabbi azza wa jalla fazadani ma'a kulli wahidin sab'ina alfan. Rawahu Ahmad. Hadis datangnya dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, merangkap mertua. Jadi ada 4 sahabat, mereka masing-masing punya nilai keistimewaan. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, nama aslinya Abdullah bin Abi Quhafah. Dia mendapatkan sebutan Abu Bakar. Abun artinya bapak, Bakarun ai Bikrun, Abu Bikrin, bapak yang sanggup menjaga memelihara anaknya sampai tumbuh menjadi gadis, remaja, dan bahkan sampai menjadi istri dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidatuna Aisyatul Kubra, Aisyatul Ridha, Sayyidatuna Asma ya binti Abu Bakar. Jadi di zaman jahiliyah itu kebalikan dari zaman Fir'aun. Zaman Fir'aun Allah nyatakan yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Dalam surah Al-Baqarah ini. Di zaman Fir'aun kalau ada ibu melahirkan bayi laki-laki dibunuh. Tapi kalau melahirkan bayi perempuan dibiarkan hidup. Karena untuk kesenangan mereka. Sementara bayi laki-laki berdasarkan mimpi-mimpi dan ramalan yang diberikan oleh tukang-tukang tenungnya, bahwa nanti dari kalangan Bani Israel akan lahir seorang laki-laki yang dapat menumbangkan kekuasaan Fir'aun, yaitu Nabi Allah Musa alaihi salam. Maka dibuatlah peraturan, ya. Nah, Bani Israel oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan perlindungan. Wa idz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum adzim. Dan ingatlah ketika kami selamatkan kalian dari aturan yang kejam yang dibuat oleh Fir'aun. Fir'aun membuat aturan yudzabbihuna abna'akum, manakala dari kalian Bani Israel melahirkan bayi laki-laki dibunuh. Wa yastahyuna nisa'akum, sementara kalau lahir bayi perempuan dibiarkan hidup untuk kesenangan, untuk hiburan, untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Tapi di tengah-tengah aturan yang dibuat oleh Fir'aun, Allah Subhanahu wa taala pelihara seorang bayi yang dihanyutkan di Sungai Nil oleh ibunya. Ya, ditemui oleh istrinya Fir'aun, namanya Asia. Ini Asia dulu wanita tercantik di Mesir. Kalau bahasa kita mungkin kembang desa. Raja begitu dapat laporan dari Hulu Balang, di desa Ano ada seorang gadis cantik namanya Asia. Maka diperintahkan untuk menjemput, dibawa ke istana, dipersunting jadi istrinya.
Yang namanya raja berkuasa, ya kan? Tapi Asia ini wanita yang salehah. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia dipelihara oleh Allah sekian lama menjadi istrinya Fir'aun, tidak pernah disentuh sekalipun oleh Fir'aun. Ya, kalau sama istri-istri yang lain, Fir'aun gagah. Ya, Pak Haji Ahmad mungkin paham, ada kadal Mesir apa namanya? Kadal Mesir istilahnya. Ya, mungkin dia seimbang sama Nabi Yaman kali ya. Buat perkasa laki-laki. Kalau sama istri-istrinya yang lain gagah Fir'aun. Tapi begitu masuk ke kamarnya Asia, oleh Allah diberikan rasa kantuk yang berat, lemes badannya, nggak bisa ngapa-ngapain. Setiap masuk kamar Asia, ya sampai akhir hayatnya Asia belum pernah disentuh oleh Fir'aun, terjaga kesuciannya. Ya karena nggak disentuh kan nggak mungkin punya anak, nggak mungkin punya putra. Nah waktu dia sedang mandi diiringi oleh dayang-dayang di Sungai Nil, ada keranjang. Dan ternyata begitu dibuka, dalamnya seorang bayi laki-laki yang tampan, mungil, ya sedang mengisapkan jempol. Ternyata satu riwayat menjelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kecil Nabi Musa sudah diberikan irhas namanya. Jadi sebelum jadi nabi, sebelum menjadi rasul, diberikan oleh Allah satu maziyah, keistimewaan yang tidak dimiliki oleh anak-anak lain, namanya irhas. Nanti kalau dia udah besar, namanya mukjizat. Nabi Musa di dalam keranjang itu dihancurkan di Sungai Nil bukan satu hari satu malam. Satu riwayat menjelaskan 3 hari 3 malam. Bahkan riwayat lain mengatakan hampir 1 minggu hanyut di Sungai Nil. Lapar, haus, Allah jadikan di tangan kanannya, di jempol tangan kanannya keluar madu, di jempol tangan kirinya keluar susu. Maka terpelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Siti Asia begitu melihat bayi yang cantik, bayi yang mungil, bayi yang tampan, ya dia minta pada suaminya untuk memelihara bayi itu. Suaminya Fir'aun punya firasat, jangan-jangan dia nih yang nanti akan menjadi kendala bagi kekuasaan saya, yang akan menumbangkan kekuasaan saya. Tapi karena permintaan istrinya, dan Asia adalah istrinya yang sangat cantik, yang paling dicintai, udah dipenuhi, dipelihara umur 1 tahun 2 tahun. Kira-kira usia Mumayyiz, ya Mumayyiz itu belum sampai balik, usia sekitar 5 atau 7 tahun, disebut gulam. Fir'aun senang juga sama Nabi Musa, diajak main sore-sore di depan istana. Ditarik jenggotnya Fir'aun, putus, copot. Marah Fir'aun. Ya, itu kekuatan Nabi Musa, satu tangan 40 orang. Ya, tangan kanan 40 orang, tangan kiri 40 orang. Jadi 2 tangan itu kekuatan 80 orang. Ditarik, copot. Wah ini jangan-jangan dia nih yang nanti besar akan jadi musuh bagi saya, yang menghancurkan istana dan kekuasaan saya. Marah, ambil pedang mau dibunuh. Tapi kata istrinya, jangan, wahai Kanda, dia kan masih kecil, belum tahu apa-apa. Masih kecil apa, dia udah ngerti, buktinya punya kekuatan. Jenggot saya copot semuanya. Kalau Kanda gak percaya, dah sekarang kita tes. Kita bikin 2 nampan, 1 nampan isinya roti, 1 nampan isinya bara api. Dia ambil yang mana? Kalau dia ambil roti, dia makan roti, berarti dia sudah tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Boleh Anda bunuh. Tapi kalau yang dia makan bara, berarti dia nggak tahu apa-apa.
jangan dibunuh. Dia masih belum bisa membedakan mana yang manfaat, mana yang tidak manfaat. Waktu dikasih senampan roti, senampan bara api, sebenarnya Nabi Musa pengen ngambil roti. Allah kirim malaikat Jibril, tangannya dialihkan ke nampan yang isinya bara api. Diambil satu bara api, dimakan. Ya kata Asia, tuh Anda lihat, Musa masih kecil, belum tahu apa-apa. Roti yang enak, yang nikmat dia tinggalkan. Dia ambil bara api dan dimakan. Ya Fir'aun geleng-geleng kepala, benar juga itu. Belum tahu apa-apa Musa. Maka Nabi Musa itu lidahnya agak pelo karena terbakar bara api ketika masih kecil. Ketika dia sudah dewasa, dia punya istri namanya Sofuro, temunya di Madian, putrinya Nabi Syuaib alaihi salam. 8 tahun ngembala kambing sebagai mas kawin dari pernikahannya dengan Siti Sofuro. Kata Nabi Syuaib, kalau kamu sanggup 10 tahun itu lebih baik. Nabi Musa ngambil 10 tahun mahar mas kawin untuk menikahi putrinya Nabi Syuaib, mengembala kambing selama 10 tahun. Nah setelah 10 tahun ada tongkat berjejer. Kata Nabi Syuaib, kalau kamu mau kembali ke Mesir, ajak keluargamu dan bawa. Mungkin kamu perlukan salah satu dari tongkat ini. Dia pilih, ada yang kayu gahru, mungkin ada yang kayu cendana, ada yang kayu kauka, ada yang segala macam. Di tengah-tengah ada tongkat yang mengeluarkan cahaya yang dilihat oleh Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa pilih ini. Kata Nabi Syuaib, jangan yang itu, yang lain. Pilih, ini lagi. Sampai 7 kali disuruh pilih itu lagi. Kalau memang itu yang kamu inginkan, bawa. Mudah-mudahan mengandung nilai keberkahan. Tongkat itu tuh yang Nabi Musa alaihi salam gunakan untuk teman dalam perjalanan. Ya, ketika Bani Israel kehausan, batu diketukkan dengan tongkat itu, ya, idrib bi asokal hajar fanfajarat min husnata asrata aina qad alima kullu unasim masrabahu. Kan Bani Israel teriak-teriak, "Hei Musa, minta dong sama Tuhanmu, kita haus nih, nggak ada air, bagaimana nih?" Kata Allah, "Hei Musa, ketukkan tongkatmu ke batu itu." Begitu diketuk batu, keluar 12 mata air yang masing-masing satu peleton, ya, satu kelompok. Nabi Musa punya pengikut 12 kelompok, satu kelompok satu mata air biar gak berebut. Banyak lagi, termasuk paling akhir ketika dia dikejar oleh Fir'aun, Allah perintahkan idrib bi asokal bahar, ketukkan tongkatmu ke Lautan Merah. Lautan Merah diketuk, spontan menjadi jalan raya, menjadi jalan tol. Ya, saya bilang jalan tol karena bebas hambatan. Nabi Musa dengan kurang lebih 600.000 satu sisi lain mengatakan 60.000 pengikut selamat dari Lautan Merah itu. Sementara Fir'aun dia tenggelam di Lautan Merah. Ya, kayak Yahudi lagi berusaha nih bagaimana caranya peristiwa itu kembali lagi. Mereka ingin pengikutnya lebih banyak karena mereka pintar, ingin mengulang kembali kejadian. Ya, itu yang namanya mujizat nggak bisa diulang. Satu kejadian yang luar biasa dan tidak bisa diterima oleh akal manusia, tapi kejadian itu namanya mujizat, nggak bisa diulang. Amrun khariqun lil adah, kharijun min yadil anbiya wal mursalin, yusamma al mujizat. Satu kejadian yang bersalahan dengan adat. Ya, adatnya kebiasaan logika manusia, nggak mungkin tongkat yang begitu kecil bisa membelah lautan. Tapi bisa terjadi.
Nabi Musa dengan pengikutnya selamat. Begitu sampai di sana, Fir'aun di tengah-tengah, digetukkan lagi lautan merah tadi, kembali menjadi lautan. Fir'aun dengan bala tentaranya tenggelam. Sama dengan peristiwa Isra Mi'raj yang terjadi di bulan Rajab ini, gak bisa diulang. Satu kejadian yang sangat amat luar biasa. Kalau dipikirin pakai otak, gak masuk otak. 3 alam dilintasi oleh Rasul dalam waktu yang singkat, tidak kurang dari sepertiga malam. Ya, hitungan kita kan sepertiga malam itu 4 jam. Masjidil Haram di Mekah, Masjidil Aqsa di Palestina. Yang kalau dengan onta yang sehat, orang-orang Mekah berniaga sering ke Palestina. Onta yang sehat menempuh jarak Mekah Palestina itu 3 bulan baru sampai. Nanti pulang 3 bulan. Jadi pulang pergi Mekah Palestina dengan onta 1 semester. Nah, Rasul dengan sekejap singgah lagi di beberapa tempat, di Thaibah, Madian, Bukit Tursina, Bethlehem, baru di Palestina, di Masjidil Aqsa. Itu lintasannya alam anasur, bisa kita jelajahi, ya. Kita punya duit, bisa kita ke Masjidil Aqsa di Palestina, bisa kita ke Madian, kita bisa ke Gurun Sinai, Bukit Tursina, karena alamnya alam fisika. Nah, dari Masjidil Aqsa melintasi langit yang ketujuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puncaknya di Sidratul Muntaha. Nah, ini udah alam metafisikal. Ya. Otak manusia nggak bisa mikirin langit pertama berapa jaraknya ya, langit kedua berapa jaraknya. Itu sudah di luar jangkauan akal manusia. Ya, saya sering katakan ini nih yang digambar planet-planet yang kita kenal 9 tata surya itu belum alam langit, belum. Ini masih alam fisika. Karena bisa diukur. Walaupun konon kabarnya dari bumi ke Mars itu memakan waktu 250 tahun apa? Ya kalau kita ke sono belum sampai kita udah meninggal. Tapi perjalanan selama itu kan bisa diukur, bisa diprediksi. Jarak bumi ke matahari itu kurang lebih 900 juta kilometer. Jarak bumi ke gugus Bima Sakti, ya kan semua ini planet-planet di bawah gugus Bima Sakti itu jaraknya 1,2 miliar kilometer. Walaupun sejauh itu, tapi masih bisa diprediksi. Nah, dari bumi ke langit pertama nggak ada yang tahu jaraknya. Dari langit pertama ke langit yang kedua sampai 7 lapis langit nggak ada yang tahu jaraknya. Itu alam metafisika. Rasul melintasi. Bahkan bukan cuma sampai langit ketujuh yang puncaknya di Sidratul Muntaha. Beliau lanjutkan lagi perjalanan sampai melintasi bawah aras, Rafrafil Akhdar namanya, sampai ke Mustawa, ke satu alam yang hanya Allah dan Rasulnya saja yang tahu. Disebut alam lahud, alam robbani, alam jabarut, alam yang tidak bisa ditempuh oleh malaikat sekalipun. Dari sana turun lagi ke Mekah. Berangkat kira-kira jam 2 dini hari. Belum subuh udah balik lagi ke Mekah. Maka orang-orang yang beriman seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, dia nggak mendengarkan langsung dari Rasul cerita perjalanan Isra Mi'raj. Ada temannya yang cerita. Abu Bakar, itu teman kamu Muhammad gila dia. Kenapa? Tadi malam katanya dia ke Palestina, ke Masjidil Aqsa. Masa sekarang udah ada di sini? Kan nggak masuk akal. Kita aja pakai onta yang sehat 3 bulan baru sampai. Balik lagi 3 bulan, dia tadi malam ke sana. Pagi-pagi udah di sini. Gila nggak itu teman kamu? Siapa yang cerita seperti itu? Dia sendiri teman kamu, Muhammad. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, saudara, kalau beliau yang cerita, jangankan cuma sampai Masjidil Aqsa, lebih dari itu saya percaya. Ya, kata temannya, ya Abu Bakar lebih gila dari Muhammad ini. Dengar langsung enggak, udah main percaya aja. Nah,
Sejak itu dia mendapat gelar As-Siddiq, orang yang selalu mempercayai apa yang diucapkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi nama aslinya Abdullah bin Abi Quhafah. Karena dia bisa menjaga, memelihara putrinya. Pada zaman Fir'aun, laki-laki dibunuh, perempuan dipelihara. Di zaman jahiliyah, kebalikan. Lahir perempuan dibunuh, dikubur hidup-hidup. Karena dianggap membawa aib, malu. Perempuan gak ada harganya. Laki-laki dibiarkan hidup karena dianggap dapat melanjutkan nama baik keluarga. Nah, Abu Bakar Siddiq gak ikut-ikutan. Umar bin Khattab menjerumuskan putrinya. Jadi dia malu, putrinya udah mulai besar nih. Ya, anak-anak masih. Nah, dia gali lubang pasir. Ayah, gali lubang buat apa? Buat kita main. Nah, dia gali keringetan, yang lapin keringetnya anaknya, putrinya. Begitu udah kedalamannya dikira-kira ya cukup. Nah, lihat, nah, lubang ini udah cukup belum dalamnya? Dalam, ayah. Didorong putrinya sampai menjerit, menangis. Ditimbun dengan tanah, dikubur hidup-hidup. Itu orang-orang jahiliyah. Maka Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalau dia selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, nangis. Ingat putrinya yang dikubur hidup-hidup. Assalamualaikum warahmatullahi, ketawa. Kenapa? Lucu waktu zaman jahiliyah. Ada yang bikin patung pakai emas, orang-orang kaya. Ada yang pakai perak, ada yang dari perunggu, ada yang dari batu. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu an, mereka kalangan petani korma. Ya, artinya pengelola kebun korma dengan petani gandum. Mereka bikin Tuhan dari gandum dicampur korma. Bikin adonan, bikin Tuhan besar. Mereka sembah rame-rame Tuhan mereka. Perut mereka lapar habis nyembah. Tuhannya mereka potong, mereka makan rame-rame. Ya, dari sekian banyak bangsa yang ada di dunia, cuma bangsa Arab yang berani makan Tuhannya sendiri. Maka disebut zaman jahiliyah. Nah, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, yang nama aslinya Abdullah bin Abi Quhafah. Ya, dia disebut Abu Bakar karena bisa menjaga, memelihara putrinya, tidak ikut-ikutan adat jahiliyah yang merasa malu dengan punya anak perempuan lalu mengubur putrinya hidup-hidup. Abun artinya bapak, bakar dari kata-kata bikrun, ya, bapak yang memelihara putrinya sampai menjadi gadis, sampai menjadi remaja, bahkan dipinang oleh baginda Rasul dan dipersunting menjadi istrinya, menjadi salah satu dari ummahatul muslimin. Jadi istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sepeninggal Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat ke siapapun nggak ada yang boleh menikahi, karena mereka itu statusnya ummul mukminin, ibu dari orang-orang yang beriman. Nah, kalau kita sedang ke Mekah, ke Madinah, kita boleh ziarah ke makam Siti Khadijatul Kubra umpamanya. Ya, kita bilang Bunda Khadijah, Bunda Aisyah, karena memang mereka adalah ibu bagi kita. Ya, istri-istri Nabi, mereka disebut ummahatul mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Kalau dia beriman, ya, istri Nabi, ibunya, masa dia nikahi ibunya? Nggak boleh. Jadi ini baru sanad hadisnya, ya, dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dia mendapat gelar As-Siddiq tadi tuh. Ya, nggak dengar langsung dari Nabi tentang peristiwa Isra Mi'raj, tapi main percaya aja. Ada yang separuh beriman, separuh kafir, mereka ragu-ragu dengar cerita Nabi tentang Isra Mi'raj dari malam ke Palestina sekarang ke sini. Ah, bener gila Muhammad, udahlah.
ya, dia kembali menjadi kafir. Ada yang memang dasarnya kafir, ada kebencian lagi kepada Nabi. Makin ganas menanggapi cerita Nabi tentang Isra Mi'raj. Ini diwakili oleh Mut'im bin Adi. Ketika Rasul cerita perjalanan dari Masjidil Haram, dia singgah di Thaibah, singgah di Madian, di Palestina. Kata Mut'im bin Adi, Muhammad, jangan banyak cerita. Sekarang angkat kakimu yang kanan. Nabi angkat kakimu yang kiri secara bersamaan. Kata Nabi, kalau saya angkat kaki dua-duanya, saya jatuh. Mut'im bin Adi teriak, hei seluruh penduduk Mekah, bangsa Arab, bangsa Quraisy, Bani Hashim, kalian telah dibodohi oleh Muhammad. Angkat kaki kedua-duanya berbarengan, dia nggak bisa. Artinya dia nggak bisa terbang. Maka ceritanya bullshit, bohong semua. Teriak dia. Rasul senyum, hai Mut'im, kalau kamu ingin dapat penjelasan tentang apa yang kamu tanyakan, silakan tanya kepada Ali bin Abi Thalib. Keluar dari arena dia, cari Ali bin Abi Thalib. Gak ada di tempat. Dia datang ke rumah Ali bin Abi Thalib. Teriak-teriak, Ali, keluar, Ali. Ali bin Abi Thalib lagi dalam rumah, kaget. Ya, keluar. Ada apa, Mut'im? Itu teman kamu, saudara kamu Muhammad gila. Kenapa? Dia lagi cerita di depan kita. Tadi malam katanya dia ke Palestina. Singgah di sini. Lalu saya suruh angkat kaki kedua-duanya, dia nggak bisa. Itu kan artinya dia bohong. Pembohong besar. Kemudian katanya jawaban dan penjelasan yang paling tepat ada pada kamu, Ali. Coba saya pengen dengar bagaimana penjelasannya. Imam Ali bin Abi Thalib, Nabi aja ngejelasin, dia nggak percaya, apalagi Ali yang nggak ngalamin. Ya, masuk ke dalam rumah sebentar, Mut'im, tunggu ya. Dari dalam rumah keluar bawa pedang yang namanya Zulfikar. Kata Ali, nih Mut'im, jawaban yang paling tepat, ditebas batang lehernya. Jadi orang yang mendustai Rasul, orang yang menghina baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ditebas batang lehernya oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Dan memang Rasul yang bilang jawabannya ada pada Ali. Ali anak muda, dengan jiwa mudanya. Waduh, Nabi saya dihina ini. Tebas batang lehernya. Ya kalau sekarang begitu, kena pasal. Nah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Uqtitu sab'ina alfan min ummati yadkhulunal jannata bighairi hisab." Aku, kata Nabi, telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 70.000 orang di antara umatku, mereka masuk surga tanpa dihisab. Nih, Rasul jelaskan 70.000 dari umatku yang mereka masuk surga tanpa dihisab. Kan nanti umat Nabi Muhammad ada 3 golongan. Sulusu yadkhulunal jannata bighairi hisab. Sepertiga dari umat Nabi Muhammad mereka masuk surga tanpa dihisab. Ya terutama sahabat-sahabat tabi'in. Ya dalam penjelasan dijelaskan di antara umat Nabi Muhammad yang masuk surga tanpa dihisab ialah 70.000 orang, yang kemudian dikalikan dengan 70.000 lagi setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Rasulullah masih hidup ada 70 yang dijamin masuk surga tanpa dihisab. Sepeninggal Nabi Muhammad, artinya era sahabat, ada 70.000 lagi yang masuk surga tanpa dihisab. Nabi meminta tambahan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga jumlah keseluruhan dari umat Nabi yang masuk surga tanpa dihisab itu 4.900.000 orang. Jadi di zaman Rasul 70.000. Sepeninggal Rasul zaman sahabat 70.000. Setelah sahabat tabi'in 70.000. Jumlah keseluruhannya 4.900.000.
orang yang masuk surga tanpa dihisab. Itu sepertiga dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wasulusun, sepertiga lagi mereka datang dengan membawa dosa-dosa pada dosa-dosa mereka. Lalu setelah ditimbang, ternyata amal baik mereka lebih berat dari amal kejahatannya. Ya, wa khotoya idah, maka kesalahan dosa-dosanya tidak dihitung karena kalah berat dengan amal kebaikannya. Ini insya Allah kita termasuk. Ya kalau yang bi ghairi hisab, ya mudah-mudahan kita masuk. Cuman kalau kita ukur diri kita jauh, ya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang datang kepada Allah banyak dosanya, tapi banyak juga kebaikannya. Maka Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya, dihapus segala kesalahannya. Setelah ditimbang, kebaikannya lebih berat daripada kejahatannya. Kan janji Allah dalam Al-Qur'an, fa ammal man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang datang kepada Allah ditimbang, ya di mizan namanya, amal kebaikannya lebih berat daripada amal keburukannya, maka fahuwa fi 'ishatir radiyah, dia berada dalam kehidupan yang penuh dengan ridha Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Ini kita walaupun banyak dosa, banyak noda pada masa yang lalu, kata Nabi, wa atbi sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Ikuti perbuatan burukmu dengan perbuatan baikmu sebagai penghapusnya. Kenapa disebut penghapus? Karena begitu ditimbang amal baiknya lebih berat daripada amal jahatnya, ya kejahatannya udah gak gitu, terhapus sudah. Walaupun di dunia ini dia pernah berzina, pernah minum minuman keras, pernah membunuh bahkan, tapi begitu ditimbang, amal baiknya banyak, lebih berat timbangannya daripada amal buruk. Itu dosa-dosa yang besar tadi nggak dihitung, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa fi 'ishatir radiyah, dia berada di dalam kehidupan yang penuh dengan ridho dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Nah, kemudian sepertiga lagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu ditimbang, banyakkan amal buruknya. Ya memang ada orang begitu ditimbang seimbang. Ini bagaimana nih? Ke surga apa ke neraka? Datang baginda Rasul diberikan yang namanya syafaat. Jadi orang yang banyak dosanya tapi banyak ibadahnya juga. Ya. STMJ mungkin ya. Salat terus maksiat jalan. Nah, 50-50. Nah, ternyata begitu ditimbang kebaikannya berat, kejahatannya juga berat. Nah, itu nanti Rasulullah datang memberikan syafaat. Tapi kalau begitu ditimbang amal kejahatannya lebih berat dari kebaikannya, komitmen dari Al-Quran, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang timbangannya di hadapan Allah keburukannya lebih berat dari kebaikannya, maka dia ditempatkan di dalam neraka. Neraka hawiyah namanya. Wa ma adraka ma hiya narun hawiyah. Apa neraka hawiyah itu? Api yang menyala-nyala. Ya, memang di neraka api selalu menyala-nyala, berkobar. Tapi yang paling dahsyat neraka jahanam. Ya mungkin dari tingkatan-tingkatan neraka jahanam itu paling bawah. Ya, orang-orang munafik nanti ada di keraknya. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang-orang munafik itu nanti mereka ditempatkan di neraka yang paling bawah, keraknya api neraka. Mungkin hawiyah itu tingkatan keberapa? Itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketika ditimbang amal buruknya lebih berat daripada amal baiknya, masuk ke dalam neraka. Cuman kalau dia punya iman, dia akan dikeluarkan nanti. Maka penduduk surga itu ada yang permanen, penduduk neraka itu ada yang permanen, ada yang semi permanen. Yang permanen orang kafir, orang musyrik, orang munafik itu permanen. Ya.
Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Siapa mereka? Illal ladzina kafaru awliya'uhum at-taghut, ya, yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang kafir, mereka meninggalkan Allah, mereka berlindung, mereka menyembah, mereka mencari segala macam buat penghidupan dan lain sebagainya dengan tauhid. Yang tauhid itu yang dipertuhankan selain Allah namanya tauhid. Apa dari benda atau dari manusia? Ada orang yang mempertahankan manusia. Bahkan Allah katakan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa? Apakah kamu tidak perhatikan bahwa banyak manusia-manusia yang mempertuhankan hawa nafsunya? Jadi hawa nafsunya dijadikan Tuhan. Apa saja dihalalkan asal tujuannya berhasil, gitu. Menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Nah, mereka itu awliya'uhumut taghut. Mereka mengambil taghut sebagai pelindung-pelindung mereka. Ulaika ashabun nar. Mereka itu adalah calon-calon penghuni neraka. Hum fiha khalidun. Yang mereka akan kekal di dalamnya. Itu juga masih surah Al-Baqarah, ya. Kan awalnya la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Sungguh telah jelas jalan yang rusdu, yang diberikan petunjuk oleh Allah, jalan kebaikan, minal ghayy, jalan yang sesat. Jelas sudah. Ini jalan baik, jalan yang penuh dengan selamat. Walaupun penuh dengan onak benduri, susah payah, tapi jalan kebaikan. Ini jalan keburukan yang ujungnya neraka. Faman yakfur bit taghut, siapa yang meninggalkan taghut wa yu'min billah, hidupnya didasari dengan iman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wusqa, sesungguhnya dia sudah berpegang teguh kepada tali yang Allah sudah siapkan dalam bentuk iman. Ini belum kita jelasin, udah Isa. Nanti kita lanjutkan tentang kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya akhiri dengan Fatihah dan doa, sekedar informasi dan ajakan. Kemarin saya sudah share ke WA-nya DKM, WA-nya Ustaz Haji Sirajuddin, Pak Ilyas juga udah, bahwa ada sebidang tanah di Pabuaran Cibinong, luas seluruhnya 215 meter. Cuman kita lagi bikin majelis taklim, untuk aulanya 55 meter, untuk kamar mandi dan lain sebagainya kurang lebih 100 meter lah. Ya, perjalanan pembangunan sudah kira-kira 30%. Maksud saya, barangkali ada yang mau ikut berpartisipasi, kami persilahkan. Karena ini majelis taklim oleh kita, dari kita, oleh kita, untuk kita. Dan yang banyak antusias untuk mendirikan majelis taklim ini yang rata-rata 60 tahun ke atas. Pak Haji Saiful tahu barangkali letaknya di daerah Pabuaran Asri. Dulu beliau developer di perumahan Pesona, ya. Masih pakai venter saya lihat. Nah, ini sebelahnya ada perumahan Pabuaran Asri, antara komplek dengan kampung ada sebidang tanah, ada makam di belakangnya, itu diwakafkan untuk majelis taklim kita. Dan saya mengajak ya kepada bapak-bapak yang ingin memberikan kontribusi, berpartisipasi, kami persilahkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru bihal dhunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal husub wa talinu bihal su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Barikillahumma lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.